Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Cintami Wendy dengan NIM 2303783. Saya dari kelas 1A, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang landasan religius pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Di sini saya akan membahas 6 topik. Yang pertama ada pengertian agama, ciri-ciri agama. Yang kedua ada pengertian landasan religius pendidikan. Yang ketiga ada pengaruh agama bagi manusia. Yang keempat pengaruh agama bagi pendidikan. Yang kelima urgensi agama bagi pendidikan. Yang keenam adalah implementasi agama dalam pendidikan. Pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Secara umum, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Agama juga dipercaya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri agama. Yang pertama ada substansi yang disembah, penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa, misalkan dewa. Terus kalau di agama Islam itu ada Allah gitu kan ya. Terus yang kedua ada kitab suci. Bila agama tidak memiliki kitab suci, maka bagaimana agama dapat diajarkan dan disebarkan kepada umatnya. Nah, kitab suci ini juga banyak ya teman-teman, sesuai dengan yang diturunkan oleh para nabi. Selanjutnya adalah pembawa ajaran. Setiap agama memiliki pembawa ajaran untuk menyampaikan amanat kepada umat atau pengikutnya. Nah, yang keempat ada pokok-pokok ajaran. Bagi setiap pemeluk agama wajib mempercayai pokok-pokok ajaran tersebut. Oke, selanjutnya di sini adalah pengertian landasan pendidikan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi dengan adanya landasan religius ini menjadi dasar untuk landasan-landasan seperti landasan ekonomi, terus juga landasan yuridis. Selanjutnya adalah komponen utama landasan religius dalam pendidikan Islam meliputi pertama tauhid. Konsep keesaan Allah menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam. Yang kedua adalah akhlak mulia. Pendidikan Islam mengutamakan pembentukan karakter yang baik dan beretika. Yang ketiga adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab suci Islam dan hadis merupakan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Landasan religius Islam dalam pendidikan juga mencakup ide bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses seumur hidup. Nah, selanjutnya adalah salat ibadah. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya ibadah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah akidah. Pendidikan Islam menekankan pengajaran dan pemahaman yang kuat terhadap keyakinan dasar dalam Islam. Di sini ada pengaruh agama bagi manusia. Di sini ada latar belakang fitrah manusia, kelemahan dan kekurangan manusia. Yang ketiga adalah tantangan manusia. Yang keempat adalah sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Nah, pengaruh agama bagi manusia ini adalah fitrahnya manusia. Jadi fitrah itu kan ya udah dari lahir ya. Jadi kalau misalkan agama itu karena sekarang tuh jadi kayak tergantung gitu dengan agama sebelumnya dari orang tua gitu. Jadi fitrahnya agama kita ya, misalkan orang tua kita agamanya Islam, ya udah jadi kita jadi ikutan agama Islam, tapi nanti kita juga bisa memilih gitu. Terus ada kelemahan dan kekurangan manusia, itu juga menjadi pengaruh agama gitu. Jadi bagi manusia. Agama juga berpengaruh kepada pendidikan. Agama memiliki pengaruh yang signifikan pada pendidikan dalam kehidupan manusia. Beberapa pengaruh utama agama bagi pendidikan. Yang pertama adalah pembentukan nilai dan moral. Agama seringkali menjadi sumber nilai-nilai moral yang mendasari pendidikan. Nah, yang kedua itu ada pembentukan karakter. Pendidikan agama sering menekankan pembentukan karakter yang baik. Jadi dengan adanya agama, karakter seseorang itu menjadi lebih baik gitu kan. Makanya kita diperlukan adanya agama dalam pembelajaran. Nah, terus selanjutnya adalah sebagai landasan etika. Agama memberikan landasan etika yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Selanjutnya ada sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Kitab suci dan ajaran agama sering dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya ada metode pengajaran. Agama dapat mempengaruhi metode pengajaran dan kurikulum. Nah,
Selanjutnya ada pembentukan identitas. Agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu. Jadi dengan adanya agama itu dapat membentuk identitas atau jati diri suatu individu, seperti itu. Urgensi agama bagi pendidikan terdapat dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami apakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, ini Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang mengantarkan hidup manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat kelak nantinya. Oke. Nah, selanjutnya, agama dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah panduan moral, makna dan tujuan hidup, dukungan sosial, ketenangan pikiran, dan solidaritas. Selanjutnya adalah implementasi agama dalam pendidikan. Nah, implementasi yaitu melaksanakan penerapan untuk pembelajaran agar meningkatkan kualitas pendidikan agama dan mampu menghayati, memahami, meyakini dalam menerapkan nilai-nilai religius. Yang pertama ada penerapan mencari ilmu. Ini adalah penerapan dalam mencari ilmu, terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti yang apa yang kamu kerjakan. Nah, menjadi landasan paling utama dalam pendidikan yaitu mencari ilmu. Pada surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah sangat memuliakan orang-orang yang beriman, lagi berilmu. Mencari ilmu dalam Islam sejatinya dilandasi dengan keimanan terlebih dahulu. Ilmu tanpa iman itu tidak bermanfaat untuk kehidupan uhrawi atau akhirat. Selanjutnya adalah penerapan dalam berakhlak yang baik. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Jauhilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapus, dan pergaulilah manusia yang akhlak yang baik. Nah, sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari situlah muncul perilaku yang spontan, mudah, tanpa pertimbangan. Landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulannya. Nah, landasan pendidikan religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan lain. Dengan landasan pendidikan religius yang kuat, diharapkan seseorang dapat tumbuh menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.